Kalau hal-hal yang berkenaan dengan pelaksanaan sholat, kemudian ada wanita. Nah kalau soal itu saja lantas sesat menyesatkan, bagaimana dunia? Itu hak asasi manusia untuk menjalankan ibadat menurut keyakinannya. Waduh. Kalau ngelihat klarifikasi yang disampaikan oleh Panji Gumilang ini di acara Kick Andy Double Check, acur pokoknya. Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan aku Zakir, The Muzakir Official Channel di segmen Perspektif. Bagi teman-teman yang telah melaksanakan sholat Idul Adha pada hari ini, kami mengucapkan selamat menunaikan Hari Raya Idul Adha. Dan begitu pula dengan yang akan melaksanakan sholat Hari Raya Idul Adha pada besok hari. Oke, Panji Gumilang melakukan klarifikasi mengenai isu-isu yang dituduhkan kepadanya di acara Kick Andy Double Check. Yang akan saya soroti adalah tentang penyampaiannya atau klarifikasinya mengenai keberadaan wanita di dalam saf laki-laki. Agar lebih jelasnya, coba deh kita saksikan penggalan videonya sama-sama. Kalau hal-hal yang berkenaan dengan pelaksanaan sholat, kemudian ada wanita, saya mengedepankan fikih sosial, mengangkat harkat martabat wanita yang selama ini terpinggirkan. Baru dimulai dalam politik, itu pun hanya 30%. Sedangkan pemahaman yang saya punya berdasarkan Al-Quran sama. Innal muslimin wal muslimat, wal mu'minin wal mu'minat, wal qanitin wal qanitat, tidak pernah dikesampingkan, sejajar. Nah kalau soal itu saja lantas sesat menyesatkan, bagaimana dunia? Itu hak asasi manusia untuk menjalankan ibadat menurut keyakinannya. Oke, di sini yang mengatakan terkait fikih sosial. Jadi pada dasarnya si Panji Gumilang ini ingin memberikan kesetaraan gender atau dia menjadikan wanita itu setara dengan laki-laki. Namun sangat-sangat kontroversi banget karena memang pada dasarnya dari awal Islam itu sendiri telah mengatur bahwa wanita itu tetap ditempatkan pada porsinya masing-masing dan tidak bisa disamaratakan. Karena adil itu nggak harus sama porsinya. Tapi mari deh coba kita lihat poin-poin atau hukum-hukum yang ada di dalam Islam itu yang kira-kira membuat wanita itu tidak setara dari laki-laki. Yang pertama terkait pembagian harta warisan. Harta warisan ini kan biasanya kan lebih dominan si pria dibandingkan si wanita. Kemudian masalah menutup aurat, ya, menutup aurat dari seorang wanita. Itu kan hukumnya laki-laki ada beberapa bagian yang tidak harus ditutupi dan wanita itu hanya tersisa beberapa bagian yang itu tidak apa-apa untuk tidak ditutupi dan itu sedikit banget. Tapi coba deh kita lihat manfaat ataupun hikmah di balik perintah itu. Jadi misal ketika warisan itu diberikan dengan porsi yang berbeda, nantinya ya si wanita ini kan nanti nikah, ya kalaupun dia punya saudara laki-laki, nanti kan dia nikah dengan orang lain. Nah nanti dia ketemunya kan dengan laki-laki juga, dengan pria. Nanti porsi bagian ataupun warisan yang didapatkan oleh pria itu tadi itu sama halnya dengan yang nanti akan didapatkan oleh saudara laki-lakinya. Begitupun sebaliknya. Nah, kemudian untuk hal menutup aurat memberikan satu manfaat yang besar untuk wanita. Karena yang pertama, hasrat dari seorang pria itu tinggi banget. Hanya sekedar melihat saja, ia hasratnya sudah bisa timbul. Beda dengan wanita. Nah, dengan ia menutup aurat, itu membuat kayak hasratnya itu terbendung oleh si laki-laki ini. Kan dia udah pakai penutup aurat
itu salah satu semacam tameng yang bisa membentengi si wanita ini tadi. Beda halnya jika dia terbuka. Kemudian untuk kesetaraan gender, pada dasarnya wanita dan laki-laki itu dilahirkan dengan fitrah yang berbeda. Nah, kayak nih, si wanita, dia kan ada yang namanya siklus menstruasi. Yang di situ emosionalnya itu labil. Dia bisa saja memberikan tindakan di luar batas kendalinya. Karena ia masih mengalami siklus menstruasi itu tadi. Dan jika dia nanti sudah berumah tangga dan akan mendapatkan keturunan, tentunya di masa itu dia memiliki rentan waktu yang tidak bisa diganggu aktivitasnya selama ia mengandung. Dan ketika nanti dia dipaksa untuk bekerja keras dengan posisi ia masih mengandung, tentunya akan memaksa ataupun mencederai si wanita itu sendiri. Nah, di sini ia mengangkat kesetaraan gender atau emansipasi wanita. Nah, kalau ini kita setarakan, pada dasarnya ini udah ngelanggar fitrah. Udah ngelanggar fitrah karena setara itu nggak harus sama, porsinya nggak harus sama. Kemudian banyak hal lagi yang disampaikan oleh Panji Gumilang ini yang cukup kontroversial. Jadi kan ia itu saat ini ya, ini menurut kacamata awam saya saja ya, ia itu mengotak-atik hukum-hukum yang ada di dalam Islam menurut versi pemikirannya. Ini kan bahaya banget ya. Yang menjadi titik beratnya adalah hukum Islam itu aturannya tegas, namun bisa diotak-atik dengan pemikirannya dari si Panji Gumilang. Bagaimana halnya dengan hukum negara yang dasar pengambilan keputusannya itu bisa diamandemen setiap waktunya dan tidak lepas dari kaitan politik. Nah, kira-kira menurut pendapat kalian pribadi bagaimana mengenai si Panji Gumilang ini? Karena sampai dengan saat ini itu belum ada ketetapan yang dijatuhkan kepada si Panji Gumilang. Mari kita diskusi di kolom komentar.